Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni dan Ibu Uci selaku MC atas kesempatan yang diberikan. Baik hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya kami ingin menyapa pemateri dan tamu undangan terlebih dahulu. Yang kami hormati Ustadz Suhadi Fajarai selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Ari Guru Dinata selaku Kepala Yayasan Cahaya Kusuma. Yang kami hormati Ibu Kurnia Handayani SPD selaku Kepala TK Islam Antasari. Yang kami hormati para wali murid TK Islam Antasari. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini yakni mengambil tema tentang Father is the best hero in the world. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar parenting pada siang hari ini. Sebelum penyajian materi, izinkan kami menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian materi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti acara seminar parenting dengan sebaik-baiknya. Sebelum dimulai, perkenankan kami mengulas sedikit tentang kurikulum vitae dari pemateri kita. Biasa-biasa saja atau menjadi luar biasa. Ustadz Suhadi Fajarai merupakan pembicara publik, penulis buku pendidikan seperti tidak kontemporer, punya kehidupan, motivator dan semuanya konsultan tersedot. pendidikan, Master Trainer Powerful Education, pendidikan leadership dan motivasi pemberdayaan SDM, di Growing Training and Motivation. Dengan background pengalaman beliau di sekolah internasional BO World School, kini beliau mengelola Visi Semesta Foundation sebagai media syiar pendidikan Islam dengan perspektif pendidikan internasional. Di balik kesibukan beliau, Ustadz Suhadi juga menjadi pengasuh tetap rubrik Harmoni Cinta Ayah di SASFM Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Suhadi Fajarai. Beliau lahir di Kota Jombang 26 Maret 1971, beragama Islam dan beralamat di Puri Indah P 2728 Sidoarjo. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kita hari ini yang terhormat Ustadz Suhadi Fajarai untuk menyampaikan materinya.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih sudah hadir pada acara ini, acara yang luar biasa. Saya tadi sangat agak-agak cemburu begitu ya, melihat penyenangan berpelukan sama anak-anak, insyaallah. Terlebih bapak yang ini tadi ya, mesra banget sama putrinya, insyaallah. Saya senang sekali melihatnya karena saya belum pernah punya putri, anak saya laki-laki semuanya ya, insyaallah kelihatannya indah gitu rasanya, insyaallah. Baik Bun, saya sampaikan ya, saya ini sudah keliling Indonesia mulai dari Sumatera sampai Irian Jaya. Kalau kajian parenting, acara-acara parenting ini, biasanya rata-rata yang hadir itu mesti ibu-ibu. Ya, lebih dari 80% ibu-ibu, bapak-bapak sangat sedikit. Itu sebabnya kalau ada bapak-bapak mau hadir dalam acara parenting, mau membersamai anaknya, mencari ilmu untuk membersamai anak tumbuh dewasa, maka ayah-ayah yang hadir dalam sesi parenting seperti ini bukanlah ayah yang biasa, inilah ayah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk para ayah, insyaallah. Terima kasih ayah ya, karena tidak mudah mengajak ayah dalam sesi seminar itu, nggak mudah. Yang sering terjadi adalah ayah mengantarkan istrinya sampai ke tempat parkir, ya. Terus kemudian kok dijemput jam piro, gitu. Nah hari ini ayah masuk hadir di tempat ini, tandanya ayah adalah punya perhatian besar. Baik. Hari Sabtu lagi ya, Masya Allah, hari mancing itu sebenarnya ya. Hari ngopi, hari mancing, tapi mau hadir untuk mendapatkan ilmu bersama-sama. Saya ingatkan wahai ayah, tidak setiap laki-laki bisa jadi suami. Saya ulangi lagi, tidak setiap laki-laki bisa jadi suami. Saya punya saudara sendiri, umur 36 tahun belum jadi suami. Ada temannya anak saya, SMA kelas 3, berangkat tes SBMPTN ke UNESA. Di tengah perjalanan di Buduran itu dia kesenggol truk, meninggal dunia, kelas 3 SMA, ya, dia meninggal sebelum jadi suami. Jadi tidak setiap laki-laki bisa jadi suami. Tentu saja juga tidak setiap istri bisa jadi istri. Nah, tidak setiap remaja putri bisa jadi istri. Karena itu kalau sudah beristri wahai ayah, sudah jadi suami bersyukurlah. Dan tidak setiap pria, dengarkan baik-baik, tidak setiap pria bisa jadi ayah. Tidak setiap pria jadi ayah. Saya punya teman, umurnya sudah 40 tahun, tidak dipanggil ayah, sudah menikah 12 tahun. Belum jadi ayah. Terakhir, dan tidak setiap ayah dirindukan, dicintai anak-anaknya. Kadang-kadang hari Minggu itu anak-anak komentar, yang anak-anak SD terutama itu, "Walah rek, minggu-minggu bapak nang omah gak seneng aku." Kadang-kadang begitu. Masya Allah. Itu sebabnya hari ini kalau kita sedang membersamai anak-anak, gendong anak-anak dan sebagainya, sebagian gambar itu ya. Mudah-mudahan nanti para ayah semuanya bisa gendong anak-anaknya ke arah surga semuanya ya. Insya Allah ke arah surga. Sebagai pengantar dulu, saya tanya, ibu-ibu siapa yang kepingin masuk surga bareng anak kandungnya, berapa orang? Ibu-ibu aja saya tanya. Oh Masya Allah. Mau ya masuk surga sama anak kandung ya? Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, ibu-ibu yang kepingin masuk surga sama anak mertua, angkat tangan. Anak mertua. Sama suami, sama suami. Oh alhamdulillah ya rabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, saya tanya lagi. Ini nanti materinya materi dasar-dasar saja. Ibu-ibu kepingin masuk surga jalur cepet apa jalur ruwet? Cepet. Jadi begitu sampai di akhirat nanti ya, tidak pakai hisab yang panjang lebar, tiba-tiba langsung, ayo ibu-ibu masuk sana, masuk surga gitu. Langsung gitu maunya. Gak apa dek diumban nang neraka gitu ya. Masya Allah. Siapa yang kepingin masuk surga jalur cepet? Angkat tangan. Angkat tangan saja, mumpung banyak malaikat. Jalur cepet, gak ruwet. Angkat tangan. Masya Allah. Oke, turunkan. Simak baik-baik. Siapa saja yang pengen masuk surga jalur cepet, terutama ibu-ibu ya,
Ini khusus ibu-ibu, ayah nggak ada ya. Ayah nggak ada hadis masuk surga jalur cepat, nggak ada, kecuali syahid nanti ya. Perhatikan Bu, Rasulullah dawuh, perempuan-perempuan ini nanti akan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka, sakarepmu, asalkan memenuhi syaratnya. Dan syaratnya pun cuman 4. Nomor 1, sholat 5 waktu. Saged panjenengan sholat 5 waktu? Alhamdulillah Pak, pastikan istri panjenengan sholat 5 waktu agar nanti masuk surga jalur cepat. Ya, sholat 5 waktu. Yang disebut sholat 5 waktu ini wajib apa sunnah? Rasulullah sih yang sebut yang wajib-wajib saja. Kalau sebut tahajud, sebut duha dan sebagainya, belum tentu panjenengan sanggup. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. Saged? Non sewu, puasa Ramadan ini wajib napa sunnah? Rasulullah sebut yang wajib saja, yang sunnah nggak disebut. Anda disebut Ayamul Bid, disebut Senin Kemis, disebut puasa Daud, belum tentu bisa jenengan. Ulangi satu tadi apa? Sholat. 2, nomor 3, menjaga kemaluan. Saged? Nggak boleh jadi pelakor. Kemaluanmu hanya untuk suamimu saja. Siap? Ulangi lagi, nomor 1 apa? Nomor 2, nomor 3, jaga kemaluan ya, tutup aurat. Kalau blonjong ngarep oma, ojo nggawe daster bedah. Karena setiap lekuk tubuhmu itu hanya milik suamimu. Tidak boleh dipamerkan kepada bakul-bakul melijo itu. Siap ya? Ulangi lagi, nomor 1, nomor 2, 3, perhatikan nomor 4. Nomor 4, taat sama suami. Bisa taat sama suami? Wah, ada nembo joy taat Pak, ya insyaallah. Loh lah. Saya ulangi lagi, ayo rame-rame. Syarat nomor 1 tadi apa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, taat sama suami. Ya Allah, ada catatan. Yo delok-delok dhisik bojone Pak, insyaallah. Bojone taat ngono yo gak apa-apa insyaallah. Delok-delok dhisik lah ya, insyaallah. Saya memang sering diprotes ibu-ibu kayak begitu. Kalau di tempat lain ya enggak gitu Ustaz tafsir hadisnya, masa harus taat sama suami? Ya lihat dia dulu suaminya jenisnya kayak apa. Salah. Saya sering digitukan Bu. Ulangi lagi, perempuan-perempuan ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Syaratnya 4. 1 apa? 2, puasa. 3, menjaga kemaluan atau aurat. 4, taat sama suami. Tidak ada kalimat penjelas yang lain. Wah, ini suami-suami lega langsung selamat, untung ya. Insyaallah. Insyaallah. Saya tanya, siapa di antara bapak-bapak yang hadir bersebelahan sama istrinya, angkat tangan. Bapak-bapak yang hadir bersebelahan sama istrinya, angkat tangan. Lurus-lurus. Baik. Non sewu, tangan ini letakkan di pundak istri. Letakkan di pundak istri. Letakkan di pundak istrinya. Ah, letakkan di pundak istrinya. Ikuti kata-kata saya. Tirokne nggih, insyaallah. Deleng-eleng. Ikuti, deleng-eleng. Kalau ingin surga cepat, taat. Ojo ngeyelan. Ojo nyelatuan. Ojo morang-moring. Taat. Alhamdulillah. Penting Pak. Biar saya yang nasihati. Kalau penjenengan membacakan hadis ini di depan istri di rumah, tengkar. Tapi kalau saya yang bacakan nggak tengkar. Nah, saya tambahin lagi. Ibu-ibu, bagaimana caranya supaya kita ini mudah taat sama suami? Caranya gampang. Tolong dibantu ya. Kalau penjenengan ingin dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada suami, tolong dibantu. Ini saya mempunyai tips and trick. Setiap hari Jumat, harinya harus hari Jumat. Pak, dengarkan Pak ya, harus hari Jumat. Jamnya kapan? Setelah Isya. Setelah beliau pulang dari kerja.
Nah, pas makan itu, makan malam, tolong ditanya, Pak, penjenengan tadi Jumatan ten pundi? Ya masjid lo sebelah kantor. Nun sewu lah, kula nak mboten nderek Jumatan, kon wedok ya ora usah wajib Jumatan. Lah nggih, nun sewu ben kula nggih nambah ilmu, isine Jumatan khotbah wau napa? Tanya isi khotbah. Isine khotbah wau napa, Pak? Kalau suami menjelaskan, isin khotbah mau telu, yang pertama seruan bertakwa, yang kedua ini, yang ketiga ini. Kalau suami setiap Jumat melakukan kayak begitu, maka otaknya perempuan langsung memandang, suamiku punya kelebihan ilmu agama. Kalau suamiku dipandang oleh istri punya kelebihan ilmu agama, gampang taat. Gampang taat. Tapi kalau istri memandang suami, istri ditanya, Bu, kelebihannya suamimu napa? Napa nggih Ustaz? Napa nggih? Sik. Agama nggih mboten. Duit nggih mboten. Ganteng nggih pas-pasan. Nggih kaya kelebihan berat badan Ustaz. Wah, itu sulit Pak taat Pak istri. Maka rumusnya, nah ini menurut saya Bu ya, saya ini keliling-keliling itu rata-rata penyebab retaknya rumah tangga itu adalah karena istri tidak bisa melihat kelebihan suami, terutama kelebihan ilmu agama. Maka Pak, kalau ditanya istri pada hari Jumat setelah Isya, isine khotbah wau napa Pak? Jawab seingatnya, ngene, ayatnya mau ngene, hadisnya ngene. Masya Allah itu mantap. Istri akan manggut-manggut. Setiap pekan istri mendapatkan nasihat agama dari suaminya. Tapi kalau suami ditanya, isine khotbah wau napa Pak? Apa ya mau ya? Apa ya mau ya? Wis pokoknya kayak biasa-biasane lah pokoknya. Kalau sampai jawab gitu berarti suami pada saat Jumatan ngapain? Nah itu masalahnya. Oke ibu-ibu, mohon berkenan angkat tangannya ibu-ibu, angkat tangan kanannya. Bu, monggo Bu, terutama yang ada suaminya ya, angkat tangan. Letakkan di pundak suami, Masya Allah, ikuti kata-kata saya, dieling-eling. Nek wayahe Jumatan, ojo turu, dieling-eling khotbahe, disampaikan ke istri. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Gitu ya, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang gak ngajak suami getun, waduh Masya Allah, bojoku gak melok. Begitu juga bapak-bapak yang gak ngajak istri pasti getun ya, Masya Allah, gak melok mau Masya Allah. Pak, dieling-eling Pak ya. Nanti kalau istri sudah mulai ngeyel di rumah, iling ceramah wingi, taat. Selesai Pak ya. Selesai. Baik. Coba bantu klik satu lagi. Klik saja. Klik satu lagi. Ini faktanya suami itu. Lihat sini Pak. Ngomongnya kadang-kadang begini. Makan yang banyak ya nak, biar cepat besar kau. Sering bilang gitu kan ya? Nah, tapi asli nen, dongane punggungnya itu ono beban cicilan, susu, sembako, listrik, pampers, sekolah, Masya Allah. Laki-laki harus menanggung begitu banyak. Ya Allah, begitu banyak tanggungannya laki-laki. Makanya saya terharu tadi ada anak-anak yang doanya, mudah-mudahan ayahku uangnya banyak. Oh ya Allah, terharu aku ya Allah. Doanya anak-anak, insya Allah istajabah. Dia belum punya dosa, polos banget. Kalau doanya orang lain belum tentu, tapi kalau doanya anak-anak polos banget. Ya, didengarkan langsung oleh Allah SWT ya. Nanti aminkan ya doa-doanya, nanti aminkan ya. Mudah-mudahan punya uang banyak, Masya Allah, amin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan siapa yang kepingin bercita-cita nanti mau, kira-kira anaknya masih TK atau SD kelas 1 lah pokoknya. Siapa yang kepingin memanggul anaknya di pundak begini dan kemudian tawaf di Ka'bah. Masya Allah. Siapa yang kepingin kayak begitu?
Masya Allah. Angkat tangan. Angkat tangannya kepingin memanggul anaknya tawaf ke Ka'bah dan bilang dalam hatinya, ya Allah, saya sudah bawa anak tercinta saya ke depan rumahmu ya Allah. Tolonglah anak saya ya Allah. Jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah. Solehkan anak saya ya Allah. Masya Allah. Terus siapa yang kepingin? Masya Allah. Alhamdulillah. Genggam tangan seperti ini. Insya Allah kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Lebih heroik kayak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya pengen cuplikan satu film pendek. Pendek nggak lama ya. Untuk mengingatkan bagaimana ayah yang bekerja sangat keras itu, kerjanya sangat keras itu. Bahkan kadang-kadang hari Sabtu itu bekerja, kadang-kadang juga hari Ahad bekerja, lembur-lembur itu. Saya ingatkan ya, saya ingatkan. Ada satu cerita di film ini, boleh ditampilkan? Di film ini tentang ayah yang bekerja sangat keras. Ayah yang bekerja sangat keras. Silakan ditonton sebentar. Volume suaranya dikeraskan ya. Namanya Johnny. Ini film asli ya. Nama gue Johnny. Bisnis gue restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini, berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Sambelnya dong Mas. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Betapa sibuknya sang ayah. Rumahnya Tapi seiring waktu, cukupi keluarganya. taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Bapak datang ya? Papa pengen sekali datang, tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasin karyawan dan yang ngatur uang di kas? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Sampai tiawnya satu ya, Bang? Ya, sebentar. Udah, ganti baju nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon 10 tahun berlalu, anaknya sudah mulai bergede. Bisnis sudah mulai sangat berkembang. Sudah mulai lancar. Anak-anak sudah umur 18 tahun. Sudah kuliah. Ya, halo ya. Ya, betul. Dipanggil ke rumah sakit. Dokter
Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Tidak lupa untuk meluangkan waktu buat anak-anak. Mudah-mudahan yang seperti itu tidak terjadi pada hidup kita ya. Masya Allah. Saya tambahin satu cerita sedikit. Ini cerita yang sangat penting. Intinya parenting hari ini. Ada satu kisah. Cerita ini memang cerita motivasional. Seorang ayah yang cukup perlinte, berjas. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat mahal gajinya. Suatu ketika dia pulang malam minggu, ditunggu oleh anaknya yang SD kelas 2. Dibukakan pintunya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Kamu kok belum tidur? Iya, masih nunggu ayah. Insya Allah. Ayahnya langsung lepas jas, lepas sepatu dan sebagainya. Ya, aku mau ngomong. Ayah capek. Kamu tidur dulu lah. Enggak, aku pengen ngomong sama ayah. Ya bentar, ayah mandi. Habis mandi, di depan kamar mandi aneh tanya, ya aku mau tanya boleh nggak ya? Boleh ya, apa sih? Ayah itu gajinya berapa? Ayah itu gajinya 10 juta. Kamu bisa ngitung nggak? Kalau ayah kerjanya 20 hari, per hari itu kerja 10 jam, berarti gajinya ayah berapa? Ayo, per jamnya gajinya berapa? Dihitungan itu 10 juta dibagi 20 ketemu 500 per hari dibagi 10 jam berarti per hari berapa? 50.000. Anak itu ngitung ini ya 50.000 ya. Pinter kamu sudah berhitung ya, habis les pinter kamu ya. Masya Allah. Ya sebentar, Insya Allah ayah ganti bajunya. Terus anak ini berlari, ya aku boleh pinjem nggak ya uangnya? Buat apa malam-malam uang? 10.000 aja lo ya. Ngah, malam-malam kok pengen golek duit. Sana tidur. Ya 10.000 aja tidur.
Anaknya langsung pergi tidur ya. Di dalam kamar, si perempuan kelas 2 tadi nangis, wisek-wisek nangis. Ayahnya nggak tega, merasa bersalah karena habis mentak putrinya. Dibuka pintu, dilus-lus. Nak, maafin ayah tadi ya, mentak kamu. Emang kenapa sih kok perlu uang 10.000 malam-malam? Besok kan bisa, tapi aku perlu malam ini ya. Buat apa? Besok tak beli, tak kasih lebih dari 10.000 pun boleh. Buat apa sih? Buat apa? Ya aku nggak minta kok, ya aku pinjem. Aku pinjem nanti tak balikin. Sambil nyodorkan uang 40.000. Aku sudah punya tabungan 40.000 ya. Kurang 10.000. Aku kepengen membeli waktunya ayah 1 jam saja. Aku pengen main ular tangga sama ayah. Ini uangnya 40.000 ya, kurang 10.000 nanti aku pinjam. Minggu depan aku nabung dengan uang jajanku, nanti aku kembalikan. Begitulah anak-anak, sangat membutuhkan ayah. Tolong kalau bekerja, jangan lupa menyapa putri kecilmu. Jangan lupa menyapa anak-anak laki-lakimu. Karena penelitian membuktikan anak-anak perempuan yang kehilangan cinta kasih ayahnya, yang kehilangan kehangatan bersama ayahnya, anak perempuan itu, perhatikan, siapa yang punya anak perempuan, angkat tangan. Dengarkan baik-baik. Anak perempuan yang kehilangan cinta kasih kehangatan bapaknya, kehilangan didikan bapaknya, maka anak perempuan itu menurut riset cenderung akan jadi lesbi. Senang sama perempuan. Apakah pengen anak-anaknya LGBT? Ya Allah. Siapa yang punya anak laki-laki? Anak laki-laki yang kehilangan cinta kasih bapaknya, kehilangan kehangatan bapaknya, tidak punya arah hidup melihat contoh bapak yang soleh. Anak laki-laki itu gedenya jadi G. Kalau tidak percaya, ini hari apa? Sabtu. Nanti malam silakan datang ke Taman Bonggol. Nanti malam di Taman Bonggol itu banyak anak-anak muda-muda. Mereka menamai dirinya komunitas jalan bengkok. Laki-laki senang pada lanangnya, wedok senang pada wedok ya. Apakah mau anak-anak penyendangan nanti yang TK tadi tumbuh yang diajari begitu rupa begini terus tumbuh menjadi anak-anak begitu, mau nggak? Kalau nggak mau, luangkan waktu untuk anak-anakmu. Wahai ayah, sekali lagi demi Allah, ayah, anak perempuanmu kalau tidak jatuh cinta pada dirimu, Bu, jangan cemburu ya. Kalau anak remaja, anak-anak putri kita, anak-anak TK kita ini jatuh cinta kepada ayahnya, pokoknya ayahnya, ayahku dan sebagainya, itu tanda sehat. Anak perempuan yang tidak jatuh sama ayahnya, jatuh cinta sama ayahnya, itu remaja itu Pak, mohon maaf ya, kalau udah remaja gampang sekali melakukan seks bebas. Hamil duluan, SMA sudah hamil. Rata-rata anak yang jauh dari bapaknya ya. Lalu kalau begitu, kira-kira ayah itu penting nggak dalam tumbuh kembangnya anak-anak? Ya Allah, Masya Allah. Boleh nggak saya memberi nasihat lebih keras lagi? Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud, ini ulama besar, saya tidak ada apa-apanya, tidak ada seujung kukunya saya ini. Imam Ibnu Qayyim menulis buku Tuhfatul Maulud. Di dalam buku itu disebutkan, jika dirunut-runut, penyebab kerusakan anak itu adalah ayahnya. Saya ulang lagi, penyebab kerusakan anak itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Bukan ibunya. Saya pernah dibantah, nggak keliru tahu Ustaz. Bukankah ada kaidah al-umum madrasatul ula, ibu itu madrasahnya anak-anak.
Ibu itu madrasahnya anak-anak, sekolahnya anak-anak. Itu kan yang kita dengar. Iya betul. Kalau memang ibu itu madrasahnya anak-anak, sekolahnya anak-anak, kepala sekolahnya siapa? Ayah. Kenapa anak-anak bermasalah? Karena anak-anak sekolah di sebuah tempat yang kepala sekolahnya jarang ada. Dole kepala sekolah ya. Longgar waktu didik ngopi ya. Minggu mancing mulai isuk sampai maghrib. Anak nang warnet waduh ngene dhewe. Astagfirullahaladzim. Suatu ketika nanti wahai laki-laki, saya sering menangis kalimat ini, Bu. Ada ayat yang sangat menggetarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, wahai laki-laki yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu berarti siapa? Istri dan anakmu. Jangan sampai terjilat api neraka yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wahai ibu, wahai ayah, jika ada anak-anak perempuanmu nanti tumbuh sampai SMA dan anak perempuanmu ternyata lepas jilbab, lepas bajunya, pakai baju kutungan, pakai tampakkan udele kemana-mana, ke mal-mal dan sebagainya, setiap inci aurat istrimu, setiap inci aurat anakmu yang dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka sang ayah nanti yang paling terdepan untuk mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat. Itu sebabnya wahai ibu, penjenengan diperintahkan untuk taat kepada suami agar suami tidak kesulitan memimpin menuju surga. Karena pertanggungjawabannya laki-laki terlalu berat. Terlalu berat. Jika ada istri, ada anak tidak sholat dibiarkan oleh ayah, ayahnya nanti yang akan remuk lebih dulu, gosong dulu di depan api neraka. Demi Allah begitu. Abot dadi wong lanang niku, Pak. Pola abote. Makanya kita perlu berilmu. Dan hari ini kita akan belajar ilmunya satu persatu ya. Masya Allah. Lihat, ayah. Pernah dibegitukan sama anak-anak? Kira-kira ayahnya marah enggak? Kemudian anaknya dicubitin begitu? Enggak, Masya Allah, hatinya tulus banget, Masya Allah. Bun, wahai kaum ibu, tepuk tangan yang keras untuk para ayah. Masya Allah, hatinya lembut sekali ayah ya. Masya Allah. Tetapi ketika gede, lihat, perhatikan sekarang, lagi ngetren ya, diusir anak ayah ini, diusir anak. Berikutnya, ada ayah dibuang ke tempat sampah. Ayah dibuang tempat sampah. Ini ada seorang bapak hadir di wisuda anaknya, dibentak anaknya, diusir oleh anaknya. Dan sekarang lagi trennya meningkat, ayah-ayah itu diusir oleh anaknya. Gak usah jauh-jauh ngomong internet ini. Saya sering ceramah kayak begini, setelah itu didatangi banyak orang. Ada yang datang ke rumah saya, nangis sekitar 60 tahun. Jadi diusir anak pulau, diusir piye to, Pak? Ini mboten diurus maksudnya. Lah terus nek gak diurus sampean mangane sapa sing kayak mangan? Kula diparingi tangga-tangga. Nek Jumat mawon tangga-tangga prai karena kula niki teng ngene masjid kata Jumatan berkah niku lho. Saya ceritane piye? Cerita Pak. Beliau itu kerjanya luar biasa. Ngelembur-ngelembur sampai jam 1 bengi kayak tadi ya. Sampai jam 1 bengi. Kula belane Ustaz, ben anak kula niku saged kuliah. Dan memang betul anak itu kuliah di sebuah perguruan tinggi yang paling bergengsi di Surabaya. Tapi setelah lulus nggih ngoten niki Ustaz. Ya wis gak usah nangis, biasalah. Wis ngene wae. Mobilmu ini bukan ayam miskin loh ya. Ini ayam duit. Ya rumahnya besar. Mobil penjenengan niku lho penjenengan sate. Ta motornya sing gede niku jenengan sate, damel biaya hidup tua biar enggak gantung ke anak. Mesti sate yo nopo? Wong BPKB STNK pun didelikno arek-arek. Gak bisa apa. Kurang lebih 6 bulan yang lalu saya menghadiri pemakaman beliau. Dan di kuburan itu saya jumpai anaknya.
Wajahnya sangat tenang sekali. Ayah, sekarang belum terasa ya, dirimu masih muda ayah. Tapi nanti setelah anak-anak dewasa itu bisa jadi berubah nasib kita. Kecuali anak kita menjadi anak yang solih. Rasulullah dawuh, setiap anak Adam kalau meninggal dunia nanti amalnya akan terputus kecuali berapa hal? 3. Nomor 1. Kalau hadis yang urut ya jangan nggak urut. Pancasila nggak urut saja seneni guru-guru kok, insyaallah ya. Ayo Pancasila satu, persatuan Indonesia. Diamuk mboten? Insyaallah. Semua anak Adam kalau meninggal dunia amalnya terputus kecuali nomor 1, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Nomor 2, ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak solih yang mau mendoakan. Ayo bareng-bareng biar hafal. Nomor 1 apa? Sedekah jariah. Nomor 2. Nomor 3. Perhatikan, nomor 3 adalah anak yang solih, bukan anak yang biasa-biasa saja. Kalau anak-anak kita tidak tumbuh menjadi anak-anak yang solih, rugi besar. Tidak bisa kita nikmati di dunia, sekaligus kita tidak bisa menikmatinya kalau kita di alam kubur. Gak ada manfaatnya. Makanya saya perlu sampaikan kepada guru-guru di sini, biar disaksikan oleh para orang tua di sini, setuju atau tidak ya? Dengarkan baik-baik. Maka puncak prestasinya seorang anak bukan terletak pada tropi-tropi yang ada di lemari-lemari kacanya sekolah, bukan terletak pada tropi-tropi yang penjenengan simpan di lemari rumah itu, tetapi puncak prestasi anak itu adalah kalau anak-anak kita menjadi anak yang solih, solihah untuk orang tuanya. Yang anaknya gampang nangis, ya Allah, bapak saya yang belum lancar baca Quran itu, ya Allah ampuni, ya Allah, berilah hidayah, ya Allah. Penting ya, ya Allah ibu saya, betapa pentingnya. Siapa yang kepingin anaknya salih, angkat tangan. Insyaallah, lurus-lurus. Kalau memang kepingin aja, supaya nanti malaikat ini nanti mempotretnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ulangi, saya tunjukkan ilmunya. Nomor 1 tadi yang bawa mati apa? Sedekah jariah. Nomor 2? Nomor 3? Insyaallah. Maka pesan pentingnya bisa jadikan status nanti ya. Foto saya kemudian jadikan status ini ya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Nanti akan menyesal. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Ya Allah. Pengen anak yang soleh, rumusnya perhatikan seperti ini. Ke arah sini ya. Yang pertama tadi apa yang bawa mati? Sedekah jariah. Perhatikan gerak kaki saya. 1, sedekah jariah. 2 apa? Ilmu yang manfaat. 3 apa? Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Pertanyaan saya bisa nggak sampai ke lantai 3 itu tanpa melalui lantai 2 dan yang pertama? Nggak bisa. Kalau ingin anak yang soleh, Anda harus punya ilmu. Ilmu jadi ibu, ilmu jadi ayah harus punya. Mohon maaf, terang benderang saja. Dulu sebelum menikah, sempat nggak kursus kayak beginian barang 2 minggu? Enggak. Langsung ijab kabul. Terus tahun depan punya anak gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti ini bapak bonek kabeh ya, saudara. Ibu bonek ya. Ilmu gurung cukup tapi wis duwe anak ya. Kasihan anaknya. Ya, biasanya bapak ibu bonek itu kalau nggak punya ilmu itu kalau didik anak pendekatannya cuma 2M. Murang-muring. Mata melotot. Astagfirullahaladzim. Ya, punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Kaidahnya bunyinya begini: segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang tidak ahli, tidak berkeahlian, tidak berilmu, tunggulah saat apa? Kehancurannya. Anak-anak yang diasuh oleh ibu yang nggak punya ilmu jadi ibu, diasuh oleh ayah yang nggak punya ilmu jadi ayah, tinggal nunggu masalah datang bertubi-tubi pada dirimu. Oh, yang punya ilmu saja belum tentu kok. Kiai saja belum tentu. Pemana aja nggak tahu untuk ilmu ya. Insyaallah. Alhamdulillah.
Mohon berkenan angkat tangan kayak begini. Monggo angkat tangan. Kalau laki-laki nyentuh perempuan boleh ya, kalau itu istrimu. Kalau istri tetangga istri orang jangan ya. Sebaliknya juga begitu ibu-ibu ya. Letakkan di pundak sebelah. Kalau istri boleh ya. Kalau sesama laki-laki boleh, sesama perempuan juga boleh ya. Ikuti kata-kata saya. Dileng-eleng. Rajin golek ilmu. Yang keras, ikut pengajian. Ojo aras-arasen ae. Ojo turu ae. Ngaji. Alhamdulillah. Angkat tangan kiri, monggo. Ayo, tangan kirinya pembalasan. Letakkan di pundak sebelah tadi. Insyaallah. Ikuti kata-kata saya. Iya. Ojo omong tok. Lakonana dhewe. Ngaji. Ojo turu ae. Alhamdulillah. Ulangi lagi. Kalau ingin punya anak yang soleh, harus apa lagi? Berilmu. Yang pertama tadi apa? Kalau ingin punya anak yang soleh, jangan lupa sedekah. Kenapa? Karena rumusnya sedekah itu menolak bala. Anak yang terpapar narkoba itu bala apa berkah? Anak yang kecanduan HP itu bala apa berkah? Anak yang terpapar pornografi itu bala apa berkah? Rumusnya tolaklah bala dengan sedekah. Tolaklah bala dengan sedekah. Makanya kalau ingin punya anak yang soleh, rasanya kok orang mungkin tidak menyenangkan medit. Kau oleh medit, rajin sedekah. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau anak ini mau dapat bala gak situ. Jurus langit ini ya. Alhamdulillah. Paham gak? Masya Allah, angkat tangan kanannya semuanya. Masya Allah, letakkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya. Ojo medit-medit. Sedekah ya. Ojo medit-medit. Sedekah. Termasuk bayar SPP. Mohon maaf, itu bukan pesanan yayasan, bukan pesanan guru, itu omongan saya sendiri. Karena saya mengerti, saya punya sekolah 3 ya, 4, habis ini 4, insya Allah ya. Ngerti betul bagaimana dunia orang tua. Kadang-kadang orang tua itu ya Allah menyempatkan beli iPhone, ya. Tapi SPP 5 bulan itu loh enggak. Tadi bayar, astagfirullahaladzim. Ngene anakmu njaluk soli. Ya, lah ngene iki gurune arep donga ora sida ta, salah. Ya, mudah-mudahan rezekinya lancar semuanya ya. Nek wis rezekinya lancar, ojo medit. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran memberi kabar, hai orang-orang yang beriman. Panjenengan beriman semua mboten? Panjenengan dipanggil oleh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, bojomu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh. Ada yang jadi musuh. Makanya saya nggak kaget kalau ada anak itu kurang ajar sama bapaknya, ada istri tengkar sama suami. Nggak kaget, itu semua ayatnya. Biasa. Tinggal kalau penjenengan kepingin anaknya nggak jadi musuh, kalimat berikutnya adalah maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati dalam hal apa? Terutama dalam hal mendidik. Ada 3 hal yang harusnya penjenengan berhati-hati ya. Perhatikan Bu, nomor 1, kalau ingin anak soleh harus berhati-hati. 1, hati-hati yang masuk lewat mulut. Masuk lewat mulut, hati-hati. Jangan coba-coba anak diberi makanan yang haram. Kalau anak-anak kemasukan barang haram, wangel dididik, meskipun dididik di Antasari. Kalau Antasari punya SD, SMP, SMA, belum tentu bisa kalau kemasukan barang haram. Ini udah rumus Pak. Kalau ada anak udah wablek di sekolah saya Pak, guru sang ustad mboten saged ndidik anu wangel teman. Biasanya saya panggil. Yang saya panggil bukan ibunya. Saya nggak suka panggil-panggil ibu-ibu karena suwi kok ngomongnya. Waktuku terbatas kok, suwi ya ngomongnya, insyaallah. Nanti tak celuk bapake. Karena ilmu saya manut penyebab kerusakan anak tadi siapa? Saya panggil bapaknya. Pak, guru-guru saya kesulitan didik anak penjenengan. Kalau mau tetap sekolah di sini tolong dibantu kita kerjasama. Ya Ustadz, mohon maaf. Apa itu Ustadz?
Anak jenengan akalnya bukan main. Kalau ingin jadi baik, tolong dikontrol ya. Siap Ustaz? Napa Ustaz? Tolong pastikan anak penjenengan ini dapat asupan makan dan minum yang halal saja ya. Yang haram jangan. Siap Ustaz? Pun sudah, boleh pulang, gitu aja. Salaman. Itu saya yakin ayah itu pulang mau mikir, aduh, loro nang ati ngomongnya. Ngomongnya titik tapi loro nang ati niku nggih. Insyaallah. Tapi ayah kan mikir terus ya. Makanya Bu tolong sampaikan kepada suami terang benderang begini ya, aku itu luwih lega, luwih seneng, luwih bersyukur kalau jenengan itu memberi nafkah padaku sing halal tur oke. Timbangannya haram tapi sidik. Kita doakan mudah-mudahan suami kita rezekinya halal semuanya, berkah semuanya ya. Insyaallah, jangan pulang bawa rezeki haram Pak, nanti penjenengan menabung masalah ya. Terus yang kedua, hati-hati yang masuk lewat telinga. Hati-hati masuk lewat telinga. Terutama telinga itu apa? Adalah suaranya ayah dan suaranya ibu, karena langsung mengendap di pikirannya anak-anak. Saya ambil contoh. Ini saya ambil dari ceritanya Ustadz Adi Hidayat yang kemarin mampir ke Surabaya. Ada seorang anak kecil lagi bermain-main, ini cerita asli ya. Ibunya bersiap di dapur itu menyiapkan makanan, gulai, rawon, kari, macam-macam. Kenapa? Karena mau kedatangan tamu istimewa. Makanan sudah dihidangkan di meja makan, anaknya pulang. Ibu, anaknya pulang bawa pasir nih. Insyaallah. Ibunya masih nata-nata itu. Terus karena nggak dijawab, anaknya kemudian menaburkan pasir ini ke kare, ke rawon, ke gulai, salah, wiri, wis merata gitu ya. Pun, kira-kira mawon, nek niki anak penjenengan kapak nih. Penjenengan kapak nih kira-kira. Saweret kamar mandi gerucuk cubit kon yo. Dewane ana tanganmu iku keting tang wong panjang lebar. Ibu ini nangis, Bu. Ceritanya, ini cerita asli ya, nangis. Nangis muring-muring. Ya Allah. Aduh. Ya Allah, aduh. Sudah, kamu sana keluar sana. Keluar ke masjid sana. Keluar sana. Jadi imam masjid sana. Jadi imam masjid. Anak itu gedenya sudah, ini kisah nyata ya, umurnya lebih tua daripada saya. Sekarang jadi imam masjid 2. Imam masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Satu di Mekah, satu di Madinah. Koordinatornya 2 imam. Namanya Syekh Sudais. Kenapa? Karena ibu yang ngomongnya apik. Cana jadi imam masjid cana. Pas emosi betul dicatat kalau malaikat imam. Coba kalau orang nggak punya ilmu, Insya Allah tanganmu itu ya Allah, kau nih cilik bau wuling kayak ngene ya Allah. Nek gede arep dadi apa? Kene arep dadi apa? Arep bambung ngono kan bambung. Loh. Malaikat nyatet bambung. Gede ini bambung temen Bu ya. Lah pas bambung ibu elak tua toh. Melok sinten? Melok anake lan apa? Bambung misan bareng Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya ngomong sing apik nggih. Termasuk untuk urusan rapot. Kadang-kadang TKB itu dirusak oleh orang tuanya sendiri. Pulang ndelok rapot, ya Allah. Gregeten aku kon TKB gak iso maca heran aku. Bedakno B mbek D gak entos. Delon ibu iki lho. B ku njembluk nang ngarep. D ku nang mburi ngene ngerti gak? Enggak. Ya Allah rek, ya Allah. Kon niku ya Allah, utakmu kayak bapakmu lho heran aku. Bapake krungu apa wis tukaran gak karo-karuan. Ada tetangga kita begitu kalau ngomong ya. Ya, oh ya tetangga-tetangga kita ya.
Makanya ya Bu, Pak, tolong kalau ngomong yang hati-hati. Kenapa sekarang banyak maling? Banyak maling nggak di Indonesia ini? Maling. Yang ditangkap KPK ada nggak? Itu kira-kira goblok-goblok atau pintar-pintar? Pak Mahfud bilang itu S2 yang tangkap itu. Insya Allah. Kenapa? Masa kecilnya loh, waktu TKI mendengar. Mudah-mudahan kalau ada guru di sini tobat kalau pernah ngajar begini ya. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Cilikane krungu nyolong. Tawae maling. Pernah mendengar enggak ada yang nyolong, ketangkep, dihajar masa, pateni di tempat, diobong di tempat? Pernah dengar gitu? Itu didikan TK. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun, ayo lekas dikejar. Astagfirullahaladzim. Loh, nyanyi itu pengaruh, Pak. Kenapa anak-anak Indonesia itu banyak yang tidak bercita-cita tinggi? Cita-cita sederhana. Pokoknya lulus ngedaftar PNS diterima ya syukur, gak ya wis. Kenapa? Lagunya sederhana. Aku adalah anak gembala. Ngaret Padahal Surabaya gak duwe wedhus, gak duwe sapi. Nah, wis yang masuk ke sini ngarit. Bukan berarti ngarit jelek ya. Ya. Tapi kondisional lah, ya. Hati-hati. Yang ketiga, hati-hati yang masuk lewat mata. Lewat mata itu apa? Tontonan merusak anak. Contoh, anak kalau sering nonton Tom and Jerry, alamat itu kakak adik itu karan emben. Allah. Sudah, nanti kalau anak masuk ya, biarkan masuk ya, nanti kita tes nanti. Kalau anak-anak masuk biarkan, pokoknya jangan dilarang macam-macam. Kalau sampai tiba-tiba ada yang naik panggung, tanpa disuruh, wis kakean nonton film huluk. Loh, saya sampai nggak punya TV, Bu. Bukan berarti nggak mampu beli loh ya. Tuku 10 aku sanggup. Saya nggak mau beli itu. Alasannya terlalu banyak mudorotnya. Saya khawatir kalau anak-anak saya tinggal waktu itu, saya tinggal kerja kayak begini, kok nonton TV terus saya. Saking takutnya saya. Kolot-kolot dikit tidak apa-apa, yang penting selamat. Itu yang belikan TV siapa? Di rumah. Ayahnya atau ibunya? Oh bapak, masalah bapak. Boleh Pak, tapi diatur ya tontonan ya, diatur ya, boleh. Rasulullah ngendikan, tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama selain dari pendidikan yang baik. Perhatikan kalimat ini, pemberian penjenengan kepada anak bukan rumah yang baik, bukan laptop yang baik, bukan sepeda motor, bukan mobil. Yang dicatat oleh agama, oleh Allah adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang membuat anak runduk, takut, takwa kepada Allah. Siapa yang kepingin anak-anak menjadi anak-anak yang baik? Dengarkan kalimat ini, boleh jadi status tapi agak menyakitkan. Kalau ingin anak-anak menjadi anak-anak yang baik, generasi terbaik, maka anak-anak membutuhkan ibu terbaik, ayah terbaik, dan sekolah yang terbaik. Gak bisa bapak yang bebas mudut warung kopi tak plak-plak ini itu aja loh anak soalnya gitu aku only ceritane ya ngoco poong ngono ya. Insyaallah. Kalau anak-anak dididik baik Bu, jadi hasilnya kayak begini. Ini ada 2 laki-laki, adik kakak, tukaran juga, tapi royoan mengasuh ibunya yang sudah tua. Royoan mengasuh ibunya. Enggak melo aku ae, soalnya aku wis gak kerja ndok omah. Aku iki wis leren ndok omah, jadi aku iso ngerambut. Enggak. Melo aku ae, soalnya ndongone kotaku itu fasilitas kesehatan lebih lengkap. Tukaran sampai ke pengadilan. Royoan ibuke. Nek ten Surabaya royoan apa? Royoan moh. Kon enggak. Ya, jangan sampai nanti penjenengan tua ditelantarkan oleh anak-anak. Akan didik yang baik, ya. Astagfirullahaladzim. Mari kita lihat efektivitas kedekatan anak dalam tumbuh kembang anak.
Saya ceritakan langsung pada surah. Suatu ketika Nabi Yusuf, kenal tuh Nabi Yusuf? Tahu ya? Di pujian-pujian, di langgar-langgar itu ya. Sholli wa sallim da iman alahmada eman temen wong kang ganteng rasembayang. Tahu ya begitu ya? Insyaallah. Nabi Yusuf, singkat cerita saja. Nabi Yusuf itu sudah dijebak oleh istri penguasa Mesir, dijebak, dimasukkan ke kamar begini, korden-korden ditutup. Istri penguasa Mesir itu tertarik banget sama Yusuf. Ih, kok ganteng banget sih aku, gemes aku. Dan Nabi Yusuf kira-kira tertarik mboten? Ya, normal ya. Normal. Tertarik. Tertarik kok ya. Hampir terjadi. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Ditunjukkan sebuah tanda dari Tuhan. Dan menurut tafsir, tanda yang dimunculkan di depan Nabi Yusuf itu adalah wajah bapaknya. Bapaknya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub muncul dalam bayangan Nabi Yusuf itu pada saat Nabi Yusuf hampir saja berzina. Hai Yusuf, kau sudah diangkat sebagai orang yang mulia, apakah kau akan melakukan perbuatan hina sebagaimana orang-orang yang lain itu? Nabi Yusuf sontak copot seluruh sahabatnya, ngawajar dan langsung berlari ke pintu. Dan kemudian yang robek baju bagian mana? Belakang. Tanda tertarik begini. Itu Nabi Yusuf, Pak. Kira-kira kalau penjenengan dalam kondisi seperti Nabi Yusuf di dalam ruangan ditutup kabeh, kira-kira baju penjenengan robek sebelah mana, Pak? Sebelah mana, Bu, kira-kira, Bu? Enggak, jawabannya enggak robek sama sekali. Karena tak buka sendiri kok. Astagfirullahaladzim. Nabi Yusuf langsung berlari. Dan yang sebagai tanda untuk menyelamatkan wajahnya siapa? Ayahnya. Itu sebabnya kalau anak perempuan, anak laki-laki terkenang dengan wajah ayah yang sholih, Pak, kalau ada apa-apa dia akan ingat ayahnya dan akan terhenti perbuatan buruknya. Itu kalau dekat sama bapaknya. Sampai-sampai saya niru ilmu ini, saya tiru. Saya beli laptop mahal di ITC. Anak saya yang kedua itu minta, ya belikan laptop ya buat dosen segini. Ya wes, bakal belikan. Syaratnya halaman depan itu kudu ono foto ayah mbak bunda. Jadi foto saya mbak istri begini, insyaallah. Tujuannya apa? Kalau dia membuka situs-situs, eling bapak induk gun gak situ mana gitu ya. Kalau bapaknya soli, nek bapak gak soli kayak eling bapak, bapak yo biasa ngene gak masalah. Kacau. Ya, tolong jadi bapak yang soli ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Awali dan akhiri pendidikan keluarga dengan ketauhidan. Ajari anak-anak nanti begini, setelah ini ajari anak-anak jangan sampai mempersekutukan Allah. Dan itu banyak ayat ini di sini ya. Insyaallah. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu membuat menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Menurut saya, Bun, ceritanya nih, Bun, supaya mendengar mengerti ayat ini dengan gampang. Misalnya suami sudah memberi nafkah per bulan 30 juta. 30 juta. Loh, kok akeh, Pak? Belum sampai tahu ya. Saya doakan mudah-mudahan nanti segera sampai sana ya. Insyaallah. 30 juta, terus 30 juta, Bu. Tapi suatu ketika, jangan pas pulang arisan. Nun saya, Bu, mudah-mudahan tidak terjadi. Tiba-tiba suami yang duitnya banyak itu selingkuh dengan istri tetangga. Bun, kira-kira jenengan marah napa mboten? Marahnya level berapa? 1 sampai 10. Pol pokoknya, pol insyaallah. Kalau suami ngomong ngeten nih, kira-kira dimaafkan. Sorry, aku mau gak sengaja kok insyaallah. Gak ada maafkan. Loh, wonge dhewe sing mlebu rene mau dudu aku. Wes gak dimaafkan ya. Kenapa tidak bisa dimaafkan? Karena sudah mengkhianati ya. Oke, saya balik sekarang. Wahai suami, jenengan paringi 30 juta, terus kemudian istri ternyata selingkuh dengan suami tetangga. Kira-kira mbok kapan Pak? Oh, pateni itu saja. Pateni langsung, Masya Allah. Jangan ngomong ya. Masya Allah. Kenapa bisa sampai setinggi itu marahnya? Karena cinta sudah dikhianati. Sepakat? Dengarkan baik-baik kalimat ini.
Jika engkau dikhianati pasanganmu saja marahnya notok, nek perlu tak pateni, tak buat, tak tinggal. Bagaimana dengan Allah? Allah sudah kasih mata, kasih hidung, kasih kaki sehat semuanya, kaki telinga sehat semuanya, kaki rezeki, kasih istri, kasih suami, kasih anak. Terus kemudian penjenengan menduakan Allah, maka Allah marah besar. Tidak akan pernah penjenengan mencium bau surga, karena Allah sudah dikhianati. Maka ini pesannya seorang ayah kepada anaknya. Ini pesannya ayah Luqman kepada anaknya. Ojo mengkhianati Gusti Allah ya le, gitu. Ya, yang setia. Contoh mengkhianati Allah. Kalau berbeda pendapat tolong jangan ngamuk-ngamuk di sini. Kalau jangan setuju nanti istighfar saja. Nun sewu, Antasari niki daerah pundi? Endrosono. Arep mantu. Sak Endrosono dan sekitarnya diundang kabeh. Insyaallah. Gang ditutup rapat. Gak oleh lewat kene. Gek wayahe resepsi niku lho. Mendung paweteng. Wis ndrawedeg kabeh kira ya opo iki? Insyaallah. Bingung piye carane. Scroll terus ketemu Pak D, ya. Pak D niki Kak badhe mantu pun siap-siap ngaten meh udan Pak D ya napa niki buwan mboten balik temen niki Pak D kira-kira. Jawabannya wis gak usah repot ngono kok wedi. Lah ya napa Pak D ngene ae. Mohon maaf ya, niki untuk kempro gaya Surabaya. Anu katoke mantan wedok cepoten. Terus uncal nonang. Lho kok apa jenengan? Ini ku contohnya. Harusnya minta pertolongan itu kepada siapa? Allah penangone Pak D. Pak D maksudnya Pak Dukun. Ya. Itu namanya selingkuh. Selingkuh keimanan. Mbok pikir malaikat membagi hujan itu takut, Mbak? Celana dalam ngono ta? Masuk orang udan. Wih, gak situ. Aneh. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang begituan di masyarakat? Kalau pernah melakukan pada saat menikah dulu, dieling-eling. Bagaimana anakmu jadi baik kalau engkau memulai rumah tangga sendiri dengan cara mengkhianati Allah? Bagaimana mungkin anakmu jadi soli? Bagaimana mungkin anakmu jadi salihah kalau awal rumah tangga saja membuat Allah marah besar? Dieling-eling, yen kaya apa? Insyaallah. Iring-iring, insyaallah. Sak rombongan numpak mobil ngelewati kali, insyaallah. Mandek dhisik ngedokno PT. PT ireng mulu sak ilat-ilat ireng kabeh pokoke ya insyaallah. Diculno dung, insyaallah. Ambek permisi, Mbah, derek lewat nggih putune, insyaallah. Aduh. Lo nggih bingung insyaallah kok moro-moro. Sing disebut Mbah niku sinten, Pak? Oh, sing nunggu. Nah, berarti sing ngomong iki merasa ditiputune jin ngoten ta? Astagfirullahaladzim. Loh, itu ada ritual yang membuat jin marah dan Allah marah. Setan marah, Allah marah. Ya itu ritual gitu. Kenapa? Karena saya tahu itu PT diculno, culung. Tapi kakinya dikai rafia. Wis melayu 10 meter ditarik maneh. Jin ngomong, asem temen kok. Durung tak pangan ditarik. Adakah ritual kayak begitu? Kalau pernah melakukannya keserempet mumpung dulu meninggal dunia kita ya. Mari kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabba baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rabbi ilman nafi'an wa wasi amalan sah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya ya. Dan jangan pernah memperlakukan seperti itu kepada anak-anak kita.
Kalau ingin putune solih loh ya. Masya Allah. Kira-kira orang yang mengkhianati Allah tadi dapat surga atau dapat neraka? Astagfirullahaladzim. Kepingin anak-anak masuk surga berapa orang? Saya kepingin anak-anak masuk surga. Masya Allah. Turunkan. Kita berdoa untuk anak-anak yang lagi di sebelah itu ya. Masya Allah. Ayo bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzab. Kita doakan suami kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzab. Kita doakan orang tua kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Tolong jangan main-main dengan neraka ya. Karena saya pernah mendengar omongan begini. Ya enggak tahu tuh dari keluarga saya. Saya itu ngomong, ngomong enggak benar ngomong. Pernah mendengar dakwai orang terus dimintai kan? Ya, saya juga sering. Mau ngomong serate ngomong Quran-Quranan ngomong Quran-Quran. Nang rokok tak tanggung-tanggung dewi. Nang rokok malah enak ketemu artis-artis akeh. Astagfirullahaladzim. Pun main-main dengan neraka. Saya tunjukkan ya. Suatu ketika saya ini nyetir mobil ke Surabaya sama supir saya. Pas balik di bundaran Waru itu Pak, mobil saya overheat panas. Saya mikir-mikir, sopirnya mau minggir langsung. Saya tahu kalau overheat itu masalahnya adalah radiator kan. Buka. Sopir saya lebih tua daripada saya sungkan. Wes, kalau gombal tak buka. Saya buka. Ternyata memang harus berilmu ya. Ilmu saya kan kurang di sini ya. Saya buat pakai kanibu. Jebrot. Cerewet. Panas ya Allah. Nangis kalau di tempat. Aduh, ya Allah. Merawa bos minum nangis. Sopir bingung. Gopo kabeh bingung kan gak enak kok jeragane sing ngoten misal ya. Nek supirnya kan biasa ngoten ya. Ini jeragane. Ki napa Ustaz? Nangis. Saya nangis bukan karena kena radiator. Memang panas. Cuman saya waktu itu membayangkan, ya Allah, kena banyu radiator panasnya kayak gini ya Allah. Dan ya kalau di neraka ya Allah, timah panas itu kemudian dimasukkan ke sini ya Allah. Tidak akan pernah sanggup kita. Kena kene kayak gini, dan rene. Ya Allah, nggak bakal sanggup kita. Tolong ojo kemenyek, ojo kemendel untuk urusan neraka. Nggak akan ada yang sanggup. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah ya. Nanti akhiri pendidikan kita kepada anak-anak itu dengan kalimat yang baik pula seperti ini. Ini ceritanya Nabi Yakub menjelang meninggal dunia itu, anaknya dikumpulkan dan bertanya begini, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah nak sepeninggalku nanti? Nek bapak mati kamu sing nyembah apa? Yang ditanyakan bukan kerja apa, bukan kuliah di mana, tapi nyembah apa? Dan anak itu kemudian menjawab di ayat berikutnya, "Aku akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, Tuhan nenek moyang kita Ibrahim, Ismail, Ishak, Allah SWT." Kemudian beliau meninggal dunia. Mati dalam kondisi sudah memverifikasi keimanannya anak-anak. Masya Allah. Dan kalau kepingin mendidik anak seperti itu, ini rumusnya di dalam surat Luqman yang dibacakan anak-anak tadi ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur. Tidak setiap laki-laki bisa jadi suami, tidak setiap pria bisa jadi ayah, tidak setiap remaja putri bisa jadi istri, tidak setiap wanita bisa menjadi ibunda. Bersyukur. Orang kalau pandai bersyukur, insya Allah akan punya hikmah. Kalau punya hikmah pandai bersyukur. Ini kayak anak ini. Bu, ini ceritanya begini. Anak ini pas hari ibu.
bingung mengucapkan kepada siapa ibu ini karena dia yatim piatu. Akhirnya dia menggambar sosok perempuan dan dia kepingin kembali lagi ke rahimnya ibu supaya tidak dilahirkan ke dunia. Beruntunglah anak-anak yang punya ibu ya. Alhamdulillah. Ini doanya supaya pindangan diberi hikmah oleh Allah nanti kalau mendidik anak, ini doanya. Asy-Syu'ara 83. Pulang dari ruangan ini harus hafal. Nek arep nyeneni anak-anak, didik anak-anak ndonga ngeten dhisik ben diparingi hikmah oleh Allah. Diparingi hidayah oleh Allah. Ada yang sudah hafal? Belum? Sudah. Waktunya habis. Saya ajari biar cepat hafal. Mau diajari hafal sampai pulang sudah tetap hafal? Mau? Siapa yang mau? Doa ini saya ajarkan hafal. Oke, turunkan. Saya agak tinggi sini. Tangannya semuanya begini. Tangannya semuanya begini. Lihat saya semuanya ya, nggak usah lihat situ. Lihat saya nanti insya Allah hafal. Begini. Menghafal itu cirinya berulang-ulang ya. Keluarkan jempolnya begini. Ucapkan Robbi. Yang keras, Robbi. 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 Keluarkan yang ini. Habli. 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 Robbi. Habli. Robbi. Habli. Hukmau. Tulisannya hukman ketemu wawu ya, hukmau ya. Hukmau. 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 Ulangi lagi. Rabbi habli hukmau. Rabbi habli hukmau. Rabbi habli hukmau. Rabbi habli hukmau. Berikutnya wa'al hikni. Wa'al hikni. Wa'al hikni. Wa'al hikni. Lagi ini apa? Wa'al hikni. Rabbi habli hukmau wa'al hikni. Lagi Rabbi habli hukmau wa'al hikni. Terakhir bisolihin. 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 Lagi Bu, ayo ulangi lagi. Satu. Robbi Fabli Hukma Habli Hukma Wa'al apa ya? Hikni Bi Habli Bisoli. Ulangi lagi, ini apa? Lagi. Bareng-bareng, rame-rame. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Bu, ayo Bu. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Mantap, Masya Allah ya. Arabnya ini arek dong disik. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Mereda dulu ini ya. Arab muring-muring gak sido insya Allah ya. Hafal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup itu. Nanti kalau diundang lagi oleh sekolah untuk acara kayak begini mau apa enggak? Sendiri-sendiri atau berpasangan? Masya Allah. Kalau ingin masuk surga jalan cepat ibu-ibu, nomor 1 apa tadi? Sholat. Nomor 2, nomor 3 menjaga aurat, jaga kemaluan. Nomor 4 taat sama suami. Yang taat ya. Di antara 4 syarat ini yang paling sulit yang mana? Nomor 4 memang ya. Kenapa? Kenapa kok sulit? Karena hadiahnya surga. Nek gampang hadiahnya rantang ngono kuwi. Insyaallah ya, wajan semuanya ya. Tadi kalau sulit taat sama suami sing sabar. Kenapa? Buktinya siapa? Buktinya bojone Fir'aun, Asia. Bojone ku Fir'aun. Tapi Asia ini mendapatkan surga, rumah di surga. Pertanyaan saya, kira-kira bojomu itu luwih apik mana mbek Fir'aun? Luwih apik bojo panjenengan timbangane Fir'aun to. Lah iya. Wis alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Masyaallah ya. Anak-anak kalau kehilangan kasih sayang bapaknya, kalau laki-laki jadi apa tadi? Oke, kalau perempuan jadi apa? Siapa yang punya anak perempuan?
Masya Allah. Kira-kira nanti kalau anak perempuan sudah lulus S1, sudah kerja, kepengin mantu lanang apa wedok? Alhamdulillah. Ya, berarti normal penjenengan ya. Insyaallah. Lalu saya simpulkan terakhir, bagaimana caranya mendidik anak yang terbaik? Ini pakai ilmu, Pak. Ilmunya di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, bukunya tebel begini, harganya kurang lebih sekitar 300-400. Silakan mau kalau mau beli ya. Ilmunya sama dengan saya, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Segini, kalau jenengan baca kira-kira 2 bulan selesai. Saya bacanya 2 bulan selesai. Tapi nek delok wajah ini gak mungkin maco ya, Jala ya. Masih duwe gak mungkin maco kaya ya, Jala ya. Nah, saya tunjukkan ilmu puncaknya ada di sini. Siapa yang kepingin ilmu puncak untuk mendidik anak? Siapa yang kepingin? Saya tunjukkan ilmunya. Insyaallah. Saya tanya, mau ilmu yang ilmiah saya jelaskan 30 menit lagi, atau ilmu yang sederhana mudah dihafal saya sampaikan 2 menit? Mau pilih mana? 2 menit. Oke, syaratnya lihat saya. Lihat saya. Kalau terhalang tembok, miring-miring berdiri lihat saya. Kalau nggak lihat saya, nggak bisa ada ambil insight ilmu ini. Karena ini ilmu bacaan, saya ubah jadi ilmu gerakan. Ya, lihat saya dan tirukan apa yang saya perintahkan pakai pengeras suara. Kalau saya suruh berdiri, saya suruh duduk. Pokoknya tak perintahkan pakai pengeras suara ini, lakukan. Paham? Oke, angkat tangan kanan. Berarti bukan tangan kiri loh ya, insyaallah. Biar kelihatan semuanya sini. Lurus. Sudah ada bengkok. Gerakan agak cepat. Lebih cepat lagi. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini tepukkan perlahan-lahan ya di pundak sendiri sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur. Wis duwe anak bojo. Bersyukur. Agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi, gerakan lebih cepat, lebih semangat. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini tepukkan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya, sing sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan kanan lagi, insyaallah. Gerakan lebih cepat, lebih semangat. Lihat saya, lebih cepat, lebih semangat ya. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini tepukkan perlahan-lahan, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing. Dagu masing-masing. Cek gak sadar. Pak, dagu. Nah, gitu saya. Yes. Masya Allah. Oke, pertanyaan saya, kenapa dagu penjenengan pindah ke atas? Kenapa? Gak kerungu omongan saya tadi ngomong apa? Lah iya. Dong arep ngene-ngene hahaha. Goyo bawaan ter gak kroso. Cek hahaha. Baru disenggol sebelah. Oh iya. Saya ulang lagi. Kenapa salah? Kenapa? Ya? Apa alasannya? Ketika saya suruh dagu kok mengene kabeh? Kenapa? Oh, lihat saya. Karena saya contohnya salah, penjenengan ikut. Berarti yang salah sebenarnya siapa? Oh, ini kabeh. Baik, kalau begitu mana yang lebih berpengaruh kepada penjenengan? Yang terlihat apa terdengar? Terdengar apa terlihat? Yang kompak, yang terdengar apa terlihat? Terlihat apa terdengar? Masya Allah, demi Allah, anak-anakmu juga begitu. Kalau ingin anak-anak rajin sholat 5 waktu, maka anak-anak harus melihat bapaknya berangkat ke masjid. Melihat, bukan mendengar. Nek mendengar kan, kopengmu gak kerungatan, kan masjid. Nah, itu mendengar. Kalau ingin anak-anak rajin baca Quran, anak-anak harus melihat ibunya pegang Quran, melihat pegang ya. Orang kata mah dicekel tok ngalornya dalam pegang, wes kelihatan. Kalau ingin anak-anak tidak kecanduan HP,
iki ya. Betul loh saksine kalau ya. Berarti anak-anak juga harus melihat orang tuanya tidak kecanduan. Insya Allah. Kadang-kadang anak-anak itu karena sekolah di sini ya diajari sopan santun. Ya Allah, HP anak iku niku tak banting HP-mu kedua. Anaknya sopan. Lu mama ya HP-an gitu. Jawabannya mama itu jualan online, ngerti gak? Online, ngerti? Ses. Berarti sing kudu apik dhisik sinten? Anaknya apa wong tuane? Wong tuane apa anake? Dengarkan, ini rahasianya kenapa guru-guru tadi meminta anak-anak keluar dari ruangan ini. Kalau anak-anak dengar nanti betul Ustaz, betul. Izin menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk guru-guru yang hebat ini ya. Guru-guru pandai menjaga kehormatan panjenengan di depan anak-anak. Masya Allah. Ulangi lagi, berarti yang harus baik dulu siapa? Orang tua. Ya, Masya Allah. Ngono lho. Kalau dalam ilmu buku itu jenenge orang tua harus memberi teladan. Uswatun hasanah. Disaksikan para malaikat. Bentar lagi kita sholat zuhur di masjid sebelah. Siapa yang mulai hari ini berani berupaya, saya tidak menagih janji ya, berupaya untuk senantiasa belajar menjadi teladan buat anak-anak. Insya Allah, teladan sholat, teladan baca Quran ya, teladan setia kepada Allah, teladan HP-an yang secukupnya. Siap, angkat tangan. Jangan karena malu kemudian terpaksa angkat tangan loh ya. Ada banyak malaikat di sini ya. Insya Allah, lurus kalau memang lurus. Genggam tangan seperti ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Yang keras, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dimudahkan Allah semuanya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan gendong anak TK-mu di sini. Tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah, indahnya. Saya juga kepingin gendong cucu saya tawaf nanti. Saya juga kepingin. Insya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang merasa seminar hari ini bermanfaat untuk menyenangkan berapa? Yakin bermanfaat? Bukan karena menyenangi panitia? Bukan. Kalau merasa ini bermanfaat, tolong buka HP-nya sekarang. Tolong buka HP. Tolong buka HP-nya. Silakan bikin status tentang seminar ini. Ya, silakan bikin status tentang seminar ini, tentang IG, entah Facebook, entah WA. Silakan kebermanfaatan seminar ini diluaskan seluas-luasnya. Backgroundnya boleh itu, boleh foto saya, boleh fotonya semua yang hadir di sini, boleh logonya sekolah, terserah. Bikin status, bikin mengudarakan, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan seminar ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah dakwah panjenengan. Ya, meskipun ringan, tapi insya Allah mudah-mudahan itu nanti menjadikan berkah oleh Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pengen foto saya boleh ini ya. Ini wongi sing ngomong bolak-balik ya. Insyaallah wong iku sing nggo wapleki mau ya, insyaallah ya. Bolak-balik ngene-ngene salah. Insyaallah. Cukup ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon berkenan tepuk tangan yang meriah untuk panitia hari ini. Terima kasih sudah berkomitmen untuk menjadi apa tadi? Teladan. Kira-kira panjenengan suka nggak anak-anak hidup bersih? Tolong jadi teladan nanti, jangan meninggalkan sampah di tempat seminar. Insya Allah ya. Jangan jadi orang tua yang kempro, nanti anaknya jadi ikut kempro. Masya Allah. Baik, saya kira begitu. Mana MC-nya? Masya Allah. Ustazah, saya kira ini kita perlu segera sholat zuhur ya. Kalau nanti penjenengan ada yang merasa punya pertanyaan khusus, boleh hubungi saya. Saya masih ada di sekitar ini.
supaya nanti yang segera pengen sholat bisa sholat ya. Tapi jangan beranjak dulu biar diatur oleh MC dulu. Monggo, silakan. Saya tutup ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sadar. Kasih tepuk tangannya sekali lagi, mana dong? Kurang semangat, mana tepuk tangannya?